semuanya, selamat datang kembali di podcast kami Nilai Baik. Tempat kita bahas topik bisnis dan sumber daya manusia dengan sudut pandang yang strategis. Saya Sinta di sini akan menjadi host kalian pada hari ini. Dan topik kita kali ini adalah Key Performance Indicator di dunia Human Resources. Apa saja nih indikator yang benar-benar mencerminkan kinerja HR? Dan apakah hanya soal jumlah rekrutmen dan pelatihan? Nah, bersama kami podcast di sini, saya sudah punya 4 narasumber yang luar biasa. Di sini ada Pak Wendy, ada juga Pak Gerson, ada juga Pak Vicky, dan juga Pak John. Nah, kita langsung saja nih ke topiknya. Menurut Pak Wendy, Key Performance Indicator HR itu sebenarnya apa sih esensinya? Baik, Bu Sinta, terima kasih. Jadi, KPI HR itu atau KPI Human Resource adalah alat untuk mengukur dan melihat apakah fungsi SDM mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan, bukan cuma sekedar data administratif, tetapi itu merupakan indikator kontribusi HR, Human Resource terhadap pertumbuhan bisnis. Seperti itu, Ibu Sinta. Baik, terima kasih esensinya Pak Wendy. Em, Kalau menurut Pak Gerson nih, dari sisi bisnis, Key Performance Indicator HR seperti apa sih yang paling sering menjadi perhatian? Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Wendy tadi, tapi yang harus kita perhatikan selain itu ada yang pertama tentu saja tentang turnover rate-nya. Tinggi keluar masuknya karyawan bisa ya jadi alarm bagi seorang HR, lalu cost per hire, time to fill, dan employee productivity-nya juga perlu diperhatikan. Tapi yang paling penting apakah kinerja HR berdampak ke bottom line. Mungkin itu dari saya atau ada tambahan dari teman-teman yang lain. Nah, kalau menurut Pak Vicky nih, kamu kan di ranah pelatihan. Menurut Pak Vicky, Key Performance Indicator apa saja sih yang bisa biasanya kalian ukur? Baik Bu, biasanya kami biasa mengukur training horse per employee, post training performance, dan juga learning retention. Tapi yang makin penting sekarang ialah apakah pelatihan berdampak pada efisiensi dan inovasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Vicky. Kalau menurut Pak Joni, dari segi operasional, gimana sih caranya Pak John melihat KPI HR berdampak langsung? Oke, baik. Jadi kita bisa lihat dari hal sederhana ya, seperti absensi dan kedisiplinan, sampai ke yang lebih strategis ya, kayak engagement score dan internal promotion rate-nya. Jadi kalau human resource-nya kuat, tim di lapangan pasti lebih stabil dan lebih produktif tentunya. Seperti itu. Nah, bagus sekali. Jadi, Key Performance Indicator HR itu kan seringkali intangible gitu. Jadi, gimana sih caranya bikin Key Performance Indicator yang tetap realistis, tetap terukur? Menurut Pak Wendy gimana? Baik, Bu Sinta. Jadi yang pertama itu harus selaras dengan strategi bisnisnya kita. Jadi harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Kemudian yang kedua, menggunakan kombinasi antara KPI kuantitatif dan kualitatif. Jangan hanya salah satu saja, tapi dikombinasikan. Kemudian yang ketiga, jangan hanya fokus ke hasil, tapi juga ke prosesnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan, mungkin dari Pak Gerson. Ya, baik Pak Wendy. Selain yang dikatakan Pak Wendy tadi, mungkin bagi seorang SR jangan cuma menggunakan data ya. Sekarang harus bisa selain data, harus bisa juga menggunakan data driven, bukan uh, intuisi saja. Ya, benar Pak Gerson, ya saya sangat setuju. Dan jangan lupa juga ya, kita harus buat KPI ini ya yang memotivasi tim, bukan hanya bikin stres ya atau memanipulatif.
Mungkin dari Pak John ada tambahan. Eh, Kalau merangkum dari semua tadi yang disiapkan ya, sebenarnya KPI yang baik itu seharusnya bisa membantu tim untuk bisa berkolaborasi atau bergerak bareng. Kalau cuma buat kontrol ya tentu tidak akan bertahan atau sustain seperti itu. Wah, insightful sekali. Jadi jelasnya bahwa Key Performance Indicator HR ini bukan sekedar hanya angka, tapi juga refleksi seberapa besar kontribusi sumber daya manusia pada arah dan keberhasilan bisnis. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wendy, Pak Gerson, Pak Vicky, dan juga Pak John. Dan semoga teman-teman pendengar dapat insight baru untuk merancang Key Performance Indicator HR yang lebih berdampak. Saya Sinta Klise pamit dulu dari podcast kami Nilai Baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya.